situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah kita dan seisi rumah kita saat ini siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdoa. Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah dan pemeliharaannya di sepanjang minggu ini. Kita bisa melewati itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian penghormatan kita yang terambil dari KPPK nomor 16. Berilah hormat padanya. Allah
Segala pujian hormat hanya kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh Engkau ya Tuhan, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Karena Engkaulah pencipta kehidupan kami, maka sepatutnya lah kami sebagai ciptaan-Mu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan di sepanjang minggu ini kami boleh lalui. Itu semua karena penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Namun kami juga menyadari ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, banyak hal yang sering kami lakukan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami memohon ampuni kami ya Tuhan. Suci kuduskan hati dan hidup kami, agar kami boleh layak untuk boleh datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kami ya Tuhan kemampuan, sukacita untuk beribadah kepadamu. Terlebih ketika kami mendengar firman-Mu sebentar, biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh Tuhan mengajar kami, boleh menegur kami, boleh meneguhkan setiap iman kerohanian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah kepada kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya kepada Yesus adalah satu anugerah yang besar. Karena hanya di dalam Dia kita memperoleh anugerah keselamatan, tidak ada di tempat lain. Dan hanya dengan Dia saja kita bisa datang kepada Bapa. Firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tetaplah percaya kepadanya dan lakukanlah firman-Nya. Kembali kita menaikkan pujian kita dari KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Tinggal
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Heni. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menaikkan pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungai. Engkau
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu, supaya kami boleh mengerti dengan jelas dan kami boleh meresponi firman Tuhan ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, bahkan setiap kami jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu mengenal Tuhan Yesus yang sejati. Terambil di dalam Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Tahu belum tentu kenal. Tetapi jika kita mengenal seseorang, sudah pasti tahu tentang orang itu. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Ada banyak orang terkenal di dunia. Kita mungkin tahu nama mereka, tapi itu tidak berarti bahwa kita benar-benar mengenal mereka. Kita belum tentu tahu segala sesuatu tentang kehidupan, bahkan sifat asli mereka. Jadi mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi, mengenal kehidupan dan sifat-sifatnya. Orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus ternyata hanya sekedar tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hal tentang Tuhan Yesus yang perlu kita tahu dan mengerti. Namun dalam bagian ini, kita hanya melihatnya dalam konteks peristiwa pengakuan Petrus. Nah, untuk mengenal Yesus yang sejati itu, yang pertama kita harus bertanya, siapakah Tuhan Yesus itu? Di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, ada dua pertanyaan serius yang diajukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapakah Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Kaisarea Filipi, adalah wilayah Herodes
tempat penyembahan agama kuno, misalnya menyembah kepada Baal. Di sana ada gua yang indah, di bawahnya ada mata air Sungai Yordan dan kuil kaisar yang terbuat dari marmer sebagai lambang keperkasaan keilahian Romawi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenal dirinya. Mengapa Yesus menanyakan hal itu kepada murid-muridnya di tempat itu? Sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa dia jauh lebih besar, jauh lebih agung, lebih mulia, lebih perkasa, dan lebih layak disembah daripada kuil-kuil dan berhala-berhala Romawi. Yesus bertanya yang pertama, kata orang, siapakah anak manusia di dalam ayat 13? Ada dua kalimat yang perlu kita perhatikan dan dari pertanyaan tersebut, yaitu kata orang dan anak manusia. Kata orang menunjukkan bahwa pertanyaan pertama ini bersifat umum, sehingga kalimat itu menunjukkan identitas Tuhan Yesus. Ini benar-benar dan sungguh-sungguh manusia yang lahir dari seorang perempuan. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab, berkata dalam hal hormat menghormati, biasanya ada aturan untuk membedakan orang berdasarkan gelar yang tertinggi mereka. Namun Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri meskipun dia adalah anak Allah dan lebih dikenal dengan gaya dan gelar sebagai anak manusia, untuk menjaga supaya dirinya tetap rendah hati. Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri demikian untuk menunjukkan bahwa dia memang rendah hati adanya. Atau yang kedua, istilah anak manusia artinya sebuah gelar khusus dari Tuhan Yesus sebagai sang perantara. Di dalam penglihatan Daniel dia diperkenalkan sebagai anak manusia. Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Dialah Mesias, anak manusia yang dijanjikan itu. Ketika Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia? Murid-muridnya memberikan jawaban atas pertanyaan itu di dalam ayat 14. Yang pertama ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal mati tetapi bangkit pula dan sekarang mengabarkan Injil dengan semangat yang sama. Ada juga yang kedua yang mengatakan Elia. Kesimpulan ini diambil dari nubuat Maleaki pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nabi Elia adalah seorang nabi besar yang sangat banyak melakukan mujizat, sama seperti Yesus juga melakukan mujizat. Dan pengangkatan dirinya sendiri secara hidup-hidup ke surga merupakan mujizat terbesar dari semuanya. Yang ketiga ada pula yang mengatakan Yeremia. Mereka melihat Yesus begitu sabar, penuh kasih, seperti Yeremia yang menangisi Israel supaya bertobat, sehingga mereka berpendapat bahwa Yesus adalah seorang nabi yang mempunyai roh Yeremia. Dan keempat, atau salah seorang dari para nabi. Hal ini menunjukkan betapa mereka menghormati para nabi, meskipun mereka adalah keturunan dari mereka yang telah menyiksa dan membunuh nabi-nabi itu. Bukannya menghargai Yesus dari Nazaret, orang sebangsa mereka, sebagai pribadi yang luar biasa, seperti nampak dari pekerjaan-pekerjaannya. Mereka malah berkata, itu bukan dia. Dia hanyalah salah seorang dari para nabi dahulu kala. Semua jawaban ini kurang akurat di dalam menyimpulkan siapa Yesus. Yesus memang adalah nabi.
Tetapi dia berbeda dari semua nabi yang pernah ada. Pengenalan ini tidak lengkap karena Yesus memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua nabi tersebut. Apakah perbedaan dan kelebihan itu? Jawabannya ada dalam pertanyaan yang kedua. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini di dalam ayat 15? Pertanyaan ini muncul karena Tuhan Yesus ingin memperlihatkan perbedaan mendasar antara perkataan orang lain dan para murid di dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus merubah pertanyaan pertama dari kata orang, siapakah anak manusia, yang merupakan pertanyaan yang bersifat umum, menjadi apa katamu, siapakah aku ini, yang merupakan pertanyaan yang bersifat pribadi. Jawaban Petrus singkat saja, tetapi bermakna, benar, dan mencapai sasaran. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, dalam ayat 16. Jawaban ini jelas-jelas menunjukkan satu jawaban yang bersifat pengenalan pribadi, karena Petrus mengungkapkan keilahian Yesus. Dan inilah kelebihan yang dimiliki Tuhan Yesus yang tidak dimiliki oleh semua nabi. Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Saudara, Mesias memiliki arti kata yang diurapi. Dalam bahasa Latin, Almasih, Kristus, Juru Selamat. Dalam perjanjian lama, orang yang diurapi untuk posisi atau jabatan nabi, imam, dan raja. Sebutan imam, dia akan membuka jalan perdamaian dengan Allah. Sebagai nabi yang akan mengajarkan bangsa Israel jalan-jalan Tuhan. Dan sebagai raja yang memerintah serta menjadi raja atas Israel. Di dalam perjanjian lama, Mesias dinubuatkan akan hadir melalui garis keturunan Daud dan suku Yehuda. Dalam pandangan orang Yahudi, Mesias adalah seorang raja yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan dan kesesakan yang mereka alami. Mesias yang berarti diurapi datang pertama-tama untuk membebaskan umatnya secara rohani, yaitu untuk menebus mereka dari dosa. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Dia telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan ini melalui kematian dan kebangkitannya. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Yesus sang Mesias akan membebaskan umatnya dari musuh jasmani atau fisik mereka ketika dia datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Kemudian kalimat anak Allah berarti menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Anak menunjukkan kepada kemanusiaannya, sedangkan Allah menunjukkan keilahiannya. Jadi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5 dan 7. Yesus adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Saudara, kita menolak pandangan Gnostik yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak pernah hadir menjadi manusia. Yesus hanya bayangan saja. Ini harus kita tolak karena tidak sesuai dengan Alkitab. Kita juga menolak pandangan yang berkata bahwa Yesus hanya manusia biasa, sama seperti kita. Sebab Yesus tidak lahir dari hasil perkawinan manusia, tidak lahir dari hasil perkawinan antara Allah dan manusia. Tetapi dia lahir atas karya Roh Kudus yang berdaulat. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi Yesus mengampuni dosa. Yesus pernah berjalan di atas air yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki keilahian.
Jadi di dalam bagian pertama ini, apa yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kita? Siapakah Yesus bagi kita? Jika pertanyaan itu Yesus berikan kepada kita, apakah jawab kita? Pertanyaan penting hari ini bagi kita yang menyebut diri pengikut Kristus, apakah kita mengenal Tuhan Yesus yang sejati, ataukah kita hanya sekadar tahu tentang Tuhan Yesus? Keberadaan Yesus tidak bergantung pada pengertian kita tentang Dia, tetapi keberadaan kita bergantung pada pengertian yang Allah nyatakan kepada kita tentang Yesus. Orang bisa saja memiliki pikiran-pikiran yang baik tentang Yesus, namun belum tentu benar. Jadi jangan perlu bangga kita menyebut diri kita Kristen, karena bisa saja kita memiliki pemahaman yang salah tentang Yesus. Mengenal Yesus sebagai Mesias tidak cukup hanya melalui apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga, tetapi harus ada peran Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Jadi untuk mengenal Yesus lebih sungguh sampai kita juga mengimani bahwa Dialah Mesias yang diurapi, penguasa surga dan dunia, kita membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Yang kedua, mengenal Tuhan Yesus dengan benar membawa keselamatan. Ayat 17 sampai dengan 19. Pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kerohanian kita yang benar. Yesus sendiri berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan berarti pengenalan akan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Mengenal dengan benar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, akan menjadi fondasi yang kuat bagi iman setiap orang yang percaya kepadanya. Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah satu pengakuan iman yang akurat dan dinamis yang pertama di dalam sejarah gereja. Hari itu Yesus langsung menjawab Petrus di dalam ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga." Banyak orang belajar, banyak orang yang mendengarkan khotbah, banyak orang yang telah menyaksikan mujizat, mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, tetapi memiliki pemahaman yang lain tentang Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat Petrus memiliki pemahaman yang begitu valid, begitu benar, yang sejati, karena dia menerimanya atas pernyataan Allah Bapa. Hanya melalui pernyataan Allah secara pribadi, Petrus bisa mengenal Yesus dengan benar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus, maka gereja akan berdiri. Di dalam ayat 18, gereja berdasar kepada Allah dan menjadi alat untuk menyatakan keselamatan dari Allah bagi manusia. Keselamatan dari Allah inilah yang menjadi kunci untuk melepaskan belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya kepadanya menjadi bagian dari warga kerajaan surga, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-19. Pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan akan Tuhan Yesus yang sejati. Saudara, kita tahu bahwa kita diselamatkan karena iman, karena percaya, karena pengakuan iman kita, bukan karena perbuatan baik atau yang lainnya. Karena itu jangan sampai kita salah percaya.
Saya tidak menakut-nakuti saudara. Bahkan di kalangan orang Kristen pun tidak semua benar-benar diselamatkan. Percaya dengan cara yang salah menuntun kepada perbuatan yang salah. Lebih parah lagi, percaya akan hal yang salah, kita akan berakhir salah pula secara kekekalan. Kita perlu menyadari betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan bukan hanya berdasarkan kata orang. Tuhan menuntut sebuah pengakuan yang tulus dari kita. Tuhan menuntut pengakuan iman yang autentik dan dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita membutuhkan keakraban dan juga kedekatan dengan Tuhan Yesus. Pengakuan iman tidak hanya ucapan, tetapi praktek. Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan pembaharuan hidup yang nyata di dalam mengikut Tuhan. Mengakui Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan di dalam ketaatan, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Tuhan Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau tahu saja, tetapi pengetahuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Berdiri atas iman yang benar, yaitu iman yang diberikan oleh Allah. Bagaimana supaya kita tahu bahwa iman kita ini diberikan oleh Tuhan atau tidak? Yaitu melalui ujian. Seberapa kuat kita dalam menghadapi ujian sehingga kita tetap memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, atau kita sendiri yang masih mengendalikan hidup kita? Pengakuan Petrus teruji bersama dengan waktu. Petrus pernah menyangkal Yesus. Ternyata pemahamannya tentang Mesias yang menderita masih harus diluruskan. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan dibentuk dan diperbaharui. Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sampai pada akhir hidupnya, Petrus membuktikan bahwa ia setia pada pengakuan imannya. Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma. Sejarah mencatat kematian Petrus juga melalui kayu salib. Namun Petrus disalib terbalik dengan posisi kepala di bawah. Jadi sebagai aplikasi di dalam hidup kita, jika pada saat ini kita ditanya siapa Tuhan Yesus di dalam hidupmu, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Saudara, sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan Yesus mempengaruhi kehidupan kita? Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama dengan Dia. Nama Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar nama untuk dipuja dan disembah, tetapi adalah Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan bagi kehidupan kita. Jika kita mengimani Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Tuhan Yesus itu. Jika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, maka berlindunglah kepadanya. Sebesar apapun gelombang persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus,
dan iman kita hidup di dalam Kristus, maka anugerah dan berkat-berkat Allah akan dinyatakan bagi setiap kita. Sebab anugerah Allah nyata di dalam pengakuan iman. Pengakuan ini sangat penting karena dapat menentukan posisi kita di hadapan Allah. Pengakuan tentang siapa Yesus yang sebenarnya akan sangat mempengaruhi sikap kita kepadanya, dan hal itu akan berpengaruh langsung kepada posisi kita di hadapan Tuhan dan terhadap kekekalan atau keselamatan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Hidup berjalan dengan Tuhan Yesus setiap saat. Sehingga apapun yang kita alami semakin membuat kita dekat dengan Dia, bukan semakin jauh kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk terus mengenal Yesus Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Dan masih banyak lagi tentang Tuhan Yesus yang perlu kita kenal. Saya hanya membahas ini sesuai dengan nats yang kita baca. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk bimbingan dan nasihat firman hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang rindu untuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Tolong kami untuk menyadari betapa pentingnya kami mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, bukan hanya berdasarkan kata orang. Karena kami tahu Tuhan menuntut sebuah pengakuan yang tulus dari kami. Tuhan menuntut pengakuan iman yang autentik dari kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah daripada setiap kami. Biarlah setiap kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi kami boleh mengambil waktu untuk mau belajar dan belajar lebih sungguh lagi tentang Engkau. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena pengakuan kami sangat mempengaruhi sikap kami kepadamu, dan akan berpengaruh juga terhadap keselamatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kasihani kami. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang sesuai Tuhan mau. Belajar dan belajar terus akan siapa Engkau, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, dan kehidupan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dimanapun saja kami berada, dan kami boleh menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Dan biarlah kiranya firman yang sudah kita dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh sungguh mendapat tempat di dalam hati kita. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kita untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberikan kesempatan bagi kita untuk bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau membawanya kepada bendahara, yaitu Ibu Indri dan Saudari Fitri. Kembali kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 342, Beri Terbaikmu. Rendah atau tingginya,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh sungguh mendapat tempat di dalam hati kami. Ajar terus kami ya Tuhan untuk menghidupi firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh kami aplikasikan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan majelis periode 2021-2023. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan yang menolong ya Tuhan, sehingga ya Tuhan proses pemilihan majelis ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap calon majelis yang boleh bersedia untuk periode ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyiapkan setiap hati mereka, sehingga ketika nanti ya Tuhan mereka boleh dipilih oleh setiap jemaat, mereka boleh sungguh-sungguh melakukan tugas kemajelisan dengan baik. Begitupun juga Tuhan kami berdoa untuk badan pengurus sekolah untuk periode 2021 juga 2020 sampai 2023. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap orang-orang yang bersedia untuk menjadi badan pengurus di periode ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka, anugerahkan kepada mereka sukacita ya Tuhan, sehingga di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab di dalam kepengurusan sekolah, mereka dapat menjalankan dengan hati yang takut akan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga terus berdoa untuk setiap anak didik kami ya Tuhan. Hampir 1 tahun mereka ya Tuhan belajar online. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong terus setiap mereka. Tuhan, anugerahkan terus mereka hikmat-Mu, anugerahkan kepada mereka sukacita di dalam menerima setiap pelajaran. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati terus mereka ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan boleh belajar dengan sungguh sekalipun lewat online. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang terus mengajar mereka. Tuhan berkati juga mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka. Berikan terus mereka semangat, sukacita di dalam melakukan ya Tuhan proses pembelajaran. Berkati setiap persiapan-persiapan mereka. Bahkan ya Tuhan, di dalam memberitakan firman-Mu juga pakai setiap mereka, sehingga mereka boleh menjangkau setiap anak-anak ketika mereka ajar setiap hari. Bapa yang di surga, pada saat ini juga kami juga berdoa untuk setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada setiap anak-anak. Setiap hari kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong setiap anak-anak ini. Biarlah kiranya Engkau beranugerah kepada mereka ya Tuhan. Berkati terus juga setiap kami hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita ya Tuhan di dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagian dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga menjadi Allah di dalam tangan Tuhan, untuk ya Tuhan memberitakan Injil-Mu di gereja ini secara khusus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis yang mengelolanya. Tuhan berikan kami hikmat, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ya Tuhan setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka, di dalam apapun ya Tuhan yang sedang mereka gumuli. Engkau yang tahu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka. Jika mereka ya Tuhan sedang kesulitan di dalam perekonomian, Tuhan yang senantiasa mencukupkan ya Tuhan setiap keperluan mereka. Ajar terus setiap jemaat-Mu untuk senantiasa bersandar ya Tuhan kepada Engkau, karena hanya Engkau lah ya Tuhan sumber satu-satunya damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa
apa yang telah saudara dengar dan pelajari hari ini, pulanglah dan lakukanlah di dalam hidupmu hari lepas hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, karya penebusan yang sempurna dan total dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menolong saudara-saudara sekalian untuk senantiasa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita memperhatikan warta jemaat pada hari ini. Sehubungan dengan pemilihan majelis periode tahun 2021 sampai dengan 2023, maka kami akan membagikan kepada jemaat sekalian angket pemilihan majelis. Di dalam angket tersebut ada 7 nama, dan kami meminta kepada setiap jemaat untuk memilih hanya 5 nama. Sekali lagi, 5 nama untuk dipilih, diberikan tanda centang atau checklist pada kolom yang sudah disediakan untuk 5 nama yang jemaat pilih. Di dalam angket itu sudah ada foto dan nama dari calon-calon majelis tersebut, supaya kita bisa melihat dan juga kita mengenal siapa orang yang kita pilih. Demikianlah angket tersebut akan kami bagikan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dan akan kami ambil kembali pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Jadi kami berikan kesempatan kepada jemaat untuk memilih majelis pilihan saudara pada satu hari, yaitu pada hari pembagian, dan besoknya kami akan kembali mengambil angket tersebut. Demikianlah penyampaian dari kami. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.